Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk kamu para Gemini untuk bulan Mei 2021. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Aku akan membagi readingan kita menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai karir atau keuangan kamu, dilanjutkan dengan kesehatan, lalu dilanjutkan dengan kehidupan asmara kamu. Oke, aku akan langsung shuffle kartunya, dan kita akan segera mengetahui mengenai readingan kamu di bulan Mei 2021. Untuk kamu yang berzodiak Gemini. Oh iya, sebelumnya aku juga tidak lupa mengingatkan agar teman-teman like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku juga bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita akan mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir atau keuangan kamu. Oke, di sini kita ada Seven of Wands, Page of Cups, dan Nine of Pentacles. Oke. Nine of Wands, kita ada Nine of Wands, The Hangman, dan ada Two of Swords juga. Oke, aku rapikan sedikit ya. Di bottom of the deck kita ada Seven of Cups. Oke. Seven of Cups. Ya, untuk teman-teman Gemini mengenai karir ataupun keuangan kamu. Di sini aku melihatnya di bulan-bulan sebelumnya, sepertinya kamu sudah ada beberapa dari kamu yang mendapatkan buah keberhasilan yang sangat tinggi nih. Karena di sini ada Six of Wands yang artinya suatu keberhasilan. Di sini juga ada Nine of Pentacles. Di sini juga ada Page of Cups yang artinya ada suatu kepuasan di bulan-bulan sebelumnya mengenai karir ataupun keuangan kamu. Oke, dan tentunya ini sangat positif. Dan di bulan Mei ini ada baiknya kamu mencoba melihat kembali ke mengevaluasi kembali ya, kalau mungkin bahasa lebih tepatnya mengevaluasi kembali mengenai karir, mengenai pekerjaan kamu ataupun bisnis kamu. Coba kamu lakukan evaluasi. Di sini ada Nine of Wands yang artinya kurang lebih berarti kamu coba mundur sejenak untuk melihat kembali ataupun mengevaluasi ke progres dari bisnis ataupun pekerjaan kamu. Oke? Karena dengan proses evaluasi ini kamu bisa menemukan selama ini ada beberapa, sebenarnya kamu masih bisa melaju ke titik yang jauh lebih tinggi lagi, seperti itu. Aku melihatnya di sini seperti itu. Tetapi memang ada beberapa faktor di sini yang menahan kamu. Di sini ada The Hangman, ada Two of Swords juga yang artinya ada suatu kebimbangan yang menahan kamu untuk lebih berhasil lagi di bisnis ataupun pekerjaan kamu, di karir ataupun keuangan kamu. Seperti itu. Ada beberapa hal yang menahan. Di sini aku masih belum bisa melihat secara jelas sebenarnya hal apa yang sepertinya masih menahan kamu. Tetapi karena di sini bottom of the deck-nya di sini ada Seven of Cups. Nah, kemungkinan ada beberapa pilihan bisnis ataupun pilihan pekerjaan yang selama ini istilahnya kamu cukup tertarik ya untuk menjalaninya, sehingga kamu kadang kadang kepikiran nih, sepertinya ingin mencoba A. Misalkan kamu lagi menjalani pekerjaan A, tetapi mungkin di tengah jalan kamu melihat ada peluang pekerjaan B. Kemudian nanti di tengah jalan lagi ada peluang lagi pekerjaan C. Gak berapa lama ada peluang bisnis di D gitu. Nah, istilahnya kamu di sini aku melihat kamu
semesta bukan semesta ya, malah ada berbagai macam, ada banyak sekali kesempatan ataupun peluang yang bisa kamu ambil sebenarnya. Nah, tetapi justru karena dengan banyaknya pilihan atau peluang tersebut, kamu jadi kurang fokus untuk menjalani hal yang memang saat ini kamu lakukan seperti itu. Oke, jadi di bulan Mei ini, makanya kamu benar-benar diharapkan mundur sejenak, coba kamu mengevaluasi kembali hal yang saat ini sedang kamu jalankan, baik pekerjaan ataupun bisnis ataupun keadaan keuangan kamu, sehingga kamu bisa menemukan nih hal apa yang menghambat kamu gitu, sehingga kamu bisa mengambil langkah yang tepat pastinya. Dan cobalah untuk saat ini, kalau aku boleh saran, karena di sini ada Seven of Cups yang di bottom of the deck, kalau aku boleh sarankan, cobalah berfokus untuk satu hal dulu. Oke, untuk satu hal, baik untuk satu pekerjaan dulu ataupun satu bisnis tersebut. Oke. Karena memang banyak sekali kesempatan ataupun penawaran untuk kamu, tapi bukan berarti harus kamu ambil semuanya gitu. Nah, karena apa yang sudah kamu jalankan sekarang kurang lebih itu sudah diberikan semesta oleh kamu. Tetapi sekali lagi perlu kamu evaluasi kira-kira hal apa yang bisa lebih kamu perbaiki agar kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi lagi. Oke, kamu sudah banyak mendapatkan keberhasilan nih di bulan-bulan sebelumnya. Oke, kamu juga ada kepuasan dalam melakukan hal tersebut. Karena itulah mungkin kamu agak sedikit tergoda ingin mencoba lagi nih sesuatu yang baru. Padahal sesuatu ini masih bisa kamu optimalkan, masih bisa kamu maksimalkan loh, gitu loh. Nah, tapi memang cara terbaiknya adalah kamu harus mengevaluasinya. Oke, jadi kalau sekali lagi dibandingkan daripada kamu mencoba mengambil lagi penawaran yang baru ataupun mencoba kembali melakukan hal yang baru, untuk sekarang mencobalah untuk memaksimalkan dulu pekerjaan ataupun karir yang saat ini sedang kamu tekuni. Oke? Kamu masih banyak sekali hal yang bisa kamu maksimalkan dari hal yang sedang kamu jalankan sekarang. Nah, setelah nanti kamu sudah benar-benar memaksimalkan semuanya untuk hal yang kamu kerjakan sekarang, nah mungkin setelah itu kamu baru bisa mencoba mempertimbangkan untuk ataupun mencoba pekerjaan ataupun bisnis-bisnis yang baru, oke? Jadi untuk sekarang coba fokuskan dulu hal tersebut, maksimalkan apa yang sudah kamu punya ataupun apa yang sudah kamu lakukan sekarang, sehingga kamu bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik kembali dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, oke? Aku mendoakan yang terbaik untuk kamu para Gemini, untuk karir dan keuangan kamu, dan aku mengucapkan good luck, dan aku yakin kamu pasti bisa mencapai keberhasilan yang jauh lebih tinggi kembali di bulan Mei ini. Amin. Oke, aku akan langsung lanjutkan dengan readingan yang kedua mengenai kesehatan kamu para Gemini, oke? Ups. Oke, tadi di sini ada ada Ten of Wands juga di sini, ada Ten of Wands, ada Page of Wands, ada di Emperor. Oke, di sini tadi ada di Empress. Ada Eight of Wands dan ada Queen of Swords. Dan di bottom of the deck kita ada Seven of Cups. Ya. Yeah. Seven of Cups. Eight of Cups, maaf. Eight of Cups. Oke, untuk kamu para Gemini, di bulan Mei ini sepertinya titik beratnya kamu harus memperbanyak waktu istirahat kamu nih, kalau aku lihat di sini. Di sini ada di sini ada Ten of Wands, ada Page of Wands, ada Eight of Wands, semuanya Wands ya. Kamu sepertinya mungkin sudah selama ini banyak bekerja keras, terutama di beban yang kamu banyak rasakan itu sebenarnya di beban pikiran sih justru. Gitu. Di sini ada Ten of Wands, beban pikiran.
Mungkin ini bisa berhubungan dengan banyak hal, mungkin dengan pekerjaan kamu, mungkin dengan kehidupan sosial kamu dan sebagainya. Nah, beban-beban pikiran ini yang mungkin sedikit banyak bisa mempengaruhi kesehatan kamu nih di bulan Mei ini, sehingga kamu benar-benar disarankan kalau bisa di bulan Mei ini kamu coba mencari waktu yang lebih banyak untuk beristirahat. Oke, jadi pastikan kamu, kalau memang memungkinkan, mungkin kamu cari waktu beristirahat pada saat siang, kamu mungkin ambil tidur siang sejenak, terutama pada saat weekend kalau kamu lagi nggak sibuk nih. Atau minimal pada saat ketika malam hari, usahakan kamu bisa tidur dengan cukup gitu ya. Jangan terlalu malam, jangan begadang juga gitu. Karena istilahnya di bulan Mei ini ada beberapa beban-beban pikiran, beban-beban mental, beban-beban pikiran kamu ini yang justru akan banyak menguras tenaga kamu ya, banyak menguras energi di badan kamu gitu ya. Ini aku ngelihatnya bukan di aktivitas fisik, justru di beban pikiran gitu. Mungkin ini berhubungan juga, bisa juga berhubungan dengan pendidikan aku yang sebelumnya mengenai karir ataupun keuangan kamu, karena ada banyak hal yang mungkin akan kamu kerjakan sehubungan dengan pekerjaan kamu, untuk kamu memaksimalkan pekerjaan kamu nih ataupun karir kamu. Sehingga ya tentunya pasti akan ada sedikit beban pikiran lah, mungkin yang cukup intens, yang pada akhirnya kalau kamu nggak banyak beristirahat nih, kamu bisa kurang enak badan, ataupun yang mungkin hal yang agak kurang enaknya adalah kamu bisa jatuh sakit. Tentunya kamu nggak mau hal itu kan, oke. Di sini ada di Emperor sama di Empress. Ini saatnya kamu sedikit memanjakan diri kamu juga di bulan Mei ini. Mungkin intinya adalah carilah aktivitas-aktivitas yang benar-benar bisa menyegarkan kembali pikiran kamu, oke? Kamu mungkin karena ada banyaknya beban pikiran, mungkin kamu bisa sedikit mumet. Mungkin kalau kamu terlalu memaksakan diri kamu dan kamu kurang beristirahat, dan tentunya tadi aku bilang kamu bisa jatuh sakit. Carilah aktivitas yang bisa menyegarkan pikiran kamu. Oke, bisa dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik juga membantu. Misalkan kamu berolahraga setiap pagi ataupun minimal pada saat weekend. Ataupun mungkin kamu hangout dengan teman-teman kamu ataupun orang-orang yang kamu kasihi ya. Orang-orang yang kamu sayangi. Kamu ngobrol dengan mereka, kamu kembali terhubung dengan mereka. Itu juga bisa menyegarkan pikiran kamu. Atau memang kalau kamu tipe orang yang mungkin lebih menyukai kesendiri atau menyukai me time ataupun waktu sendiri untuk memanjakan diri kamu. Nah, pergunakanlah me time itu semaksimal mungkin, oke? Bisa di weekend ataupun di weekday. Tentunya disesuaikan dengan kondisi kamu. Intinya adalah carilah aktivitas-aktivitas yang benar-benar bisa menyegarkan pikiran kamu agar kesehatan kamu tetap terjaga di bulan ini, oke? Para Gemini. Di sini ada Eight of Cups. Nah, Eight of Cups ini kalau aku lihat ini berhubungan erat dengan yang tadi aku bilang nih, beban pikiran ya. Beban pikiran, beban mental gitu. Mungkin selama ini kamu karena aku lihat ada banyak sekali hal-hal yang harus kamu kerjakan, dan kamu lihat memang hasilnya cukup menjanjikan, sehingga kamu banyak memforsir diri kamu secara sadar maupun nggak sadar nih. Jadi istilahnya pikiran kamu bahkan nggak tahu kalau kamu capek gitu. Gitu. Dan mungkin di bulan Mei ini kamu agak sedikit-sedikit baru mulai kerasa, kok lebih cepat lelah ya, kok lebih cepat ngantuk ya, kok kayaknya udah tidur tapi kok masih capek aja pas bangun. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda pikiran kamu yang mulai terlalu banyak diforsir. Makanya kamu harus cari waktu untuk lebih banyak beristirahat dan carilah aktivitas-aktivitas fisik untuk menyegarkan pikiran kamu, oke? Di sini ada Queen of Swords juga. Dan di sini kalau aku lihat kamu orangnya bisa melakukannya asalkan kamu benar-benar sudah menjadwalkannya, ataupun memang sudah mengalokasikan waktu untuk melakukannya. Kamu bisa melakukan hal itu. Di sini Queen of Swords. Kamu orangnya cukup tegas ya. Kalau kamu memang sudah punya rencana untuk melakukan sesuatu, kamu pasti bisa melakukannya. Nah, karena itulah ada baiknya nih aktivitas yang menyegarkan pikiran kamu ataupun waktu istirahat kamu itu juga kamu jadwalkan kalau bisa ya. Kamu masukkan ke dalam rencana harian kamu. Misalkan kamu harus tidur dalam maksimal jam segini, atau kamu di weekend ini kamu merencanakan akan pergi ke suatu tempat dengan teman-teman kamu ataupun hangout. Nah, ada baiknya kamu rencanakan saja sebelumnya agar itu bisa kesampaian, karena kamu orang yang tipe harus merencanakan sesuatu terlebih dahulu. Nah, itu baru bisa kamu laksanakan di kemudian hari, oke? Carilah cara yang paling tepat, yang paling sesuai dengan gaya hidup kamu. Pastinya adalah ingat, jangan memforsir diri kamu lagi.
kamu sudah cukup lelah. Kalau aku lihat di sini, ini saatnya kamu mencoba untuk mengambil waktu untuk beristirahat agar kamu bisa menyegarkan kembali pikiran kamu, dan pastinya agar kesehatan kamu tetap terjaga di bulan Mei ini dan bisa beraktivitas dengan jauh lebih baik di bulan-bulan berikutnya. Oke, para Gemini, tetap jaga kesehatan kamu dan tetap fit di bulan Mei ini. Oke, aku akan langsung lanjut di readingan berikutnya mengenai kehidupan asmara kamu, para Gemini. Oke, aku akan shuffle untuk asmara kamu nih di bulan Mei, para Gemini. The Devil, Ace of Cups. Oh, oke, langsung 6 kartu ya di sini. Oke, di sini ada The Devil, ada Six of Pentacles, ada Ace of Cups. Di sini ada Strength, ada Knight of Swords, ada Three of Cups juga. Oke. Dan di bottom of the deck kita ada King of Swords. Oke, di sini ada King of Swords. Oke, untuk teman-teman Gemini, mengenai kehidupan asmara kamu nih. Di sini aku melihatnya sih cukup baik ya. Nah, tetapi di sini titik beratnya adalah kamu harus lebih, bukan tegas ya, mungkin istilahnya lebih coba mengutarakan rasa tidak nyaman kamu apabila memang ada perasaan tersebut ya. Di sini karena ada kartu The Devil, ada Three of Cups juga, ada Ace of Cups, ada sesuatu yang kamu rasa tidak nyaman ya, beberapa dari kamu di sini. Aku harap sih nggak semua ya. Tapi ada beberapa dari kamu yang mungkin merasa tidak nyaman dengan hubungan ini. Ada sesuatu yang mengganjal istilahnya di dalam hubungan ini, dan kamu harus di bulan Mei ini kamu disarankan untuk mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkannya kepada ya pasangan kamu, ataupun mungkin kalau kamu sudah dalam suatu hubungan, ataupun ke orang yang mendekati kamu. Oke, disesuaikan saja dengan kondisi kamu. Karena aku lihatnya di sini kamu orang yang selalu berusaha untuk berpikiran positif. Di sini ada The Strength, ada Knight of Swords juga. Kamu adalah tipe orang yang mencoba untuk selalu berpikiran positif, walaupun pada dasarnya hal itu sebenarnya nggak nyaman buat kamu gitu loh. Walaupun ini sesuatu yang menurut kamu nggak enak gitu ya untuk perasaan kamu menganggap ya udahlah, itu nggak mungkin loh gitu loh, pasti nggak seperti itu gitu. Kamu selalu meyakinkan diri kamu sendiri bahwa hal yang terjadi adalah baik, dan itu sebenarnya hal yang positif sih sebenarnya menurut aku. Nah, tetapi mungkin kalau memang ada hal-hal yang mengganjal dalam suatu hubungan, ada baiknya kamu ungkapkan sedini mungkin ya, jangan sampai menunggu itu berlarut-larut. Oke, tentunya satu, agar kamu juga bisa nyaman dengan hubungan ini, dan kedua tentunya juga agar dia tahu hal-hal apa yang bisa kamu tolerir ataupun yang tidak. Oke? Di sini aku tidak bisa mengatakan apakah dia tipe orang yang memang dekat dengan banyak orang. Di sini aku nggak bisa bilang. Di sini sekilas karena ada Three of Cups, kemungkinan mungkin rasa mengganjal atau tidak nyaman kamu itu karena kamu melihat dia ini banyak yang dekat dengan dia ya. Mungkin orang yang dekat dengan kamu ini ataupun yang dalam hubungan kamu ini, mungkin dia orang yang memang tipe mudah bergaul, jadi dia banyak temannya gitu, terutama ya dengan teman yang mungkin kamu lihat sebagai kok rasanya temen kok begitu gitu loh ya, kamu ngerti lah maksudnya. Mungkin itu hal yang mengganjal. Nah, itu yang harus kamu ungkapkan nih. Jangan sampai kamu simpen terus di dalam hati dan akhirnya nanti malah ya, bukannya aku bilang jelek ya, nanti akhirnya malah di saatnya kamu nggak bisa mengontrol diri kamu, dan akhirnya malah kalian jadi cekcok. Jadi beritahukan kepada dia hal-hal apa yang membuat kamu tidak nyaman dalam hubungan ini. Beranikan diri kamu, oke? Karena kamu orangnya sangat nggak enakan di sini. Kamu satu nggak enakan, dan kedua kamu selalu berpikir positif. Sekali lagi itu hal yang bagus, tapi ingat dalam hal relationship atau hubungan semuanya itu harus terbuka. Oke, harus seimbang, harus terbuka. Jadi kalau ada yang mengganjal, kamu kemukakan supaya itu tidak berlarut-larut, dan kalaupun memang ada masalah itu cepat bisa diselesaikan. Oke? Di sini ada King of Swords juga. Nah, yang ini yang aku bilang itu. Di sini bottom of the deck ya. Jadi sesuatu yang kamu rasakan di dalam hati yang mungkin kamu sendiri ataupun
mungkin kamu sendiri kamu nggak sadar, tapi kamu King of Swords. Kamu itu pada dasarnya orangnya itu udah punya istilahnya, kalau kamu memang tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu pasti lakukan. Nah, cuma masalahnya kamu agak kehalang sama pikiran kamu sendiri gitu loh, yang menyangkal. Jadi kamu udah tahu nih, kayaknya harus cepet deh dilakukan nih, diungkapkan nih. Kamu udah tahu gitu loh. Cuma kamu ketahan sama pikiran kamu sendiri yang bilang bahwa udahlah, nggak mungkin kok gitu loh. Sekali lagi, ini bukan bilang yang jelek ya. Ini lebih kepada agar hubungan kalian tuh lebih seimbang dan lebih terbuka, oke? Sekali lagi, aku lihatnya di sini kamu orang yang sangat positif, dan jangan sampai justru dengan segala sifat-sifat positif kamu justru menghalangi kamu untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke? Karena dalam relationship ataupun dalam hubungan, harus terbuka, dan kedua memang harus ada batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar ataupun ditolerir oleh salah satu pihak. Oke? Itu adalah inti dari hubungan yang bahagia. Dan itulah yang benar-benar disarankan untuk kamu lakukan di bulan Mei ini menurut readingan ini. Oke? Jadi aku mendoakan yang terbaik untuk kamu. Semoga kamu bisa mengungkapkan apapun yang mengganjal di pikiran kamu secara baik-baik tentunya. Dan aku berharap kamu bisa menyelesaikannya dengan baik dengan dirinya, siapapun itu yang kamu fokuskan sekarang. Dan semoga hubungan kalian menjadi lebih seimbang, lebih terbuka, dan menjadi lebih kokoh sehingga kalian bisa menjadi lebih bahagia di kemudian hari. Amin. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita mengenai kehidupan asmara kamu, para Gemini, dan cukup sekian untuk general reading kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.